Masukin, masukin. Saya ingin bertanya kepada sampean. Teman sampean itu saya ingin bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Padepokan Harimau Sumatera dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita berada di daerah Bedengseng yang ingin mengungkap sebuah mitos yang konon katanya sering kejadian kecelakaan. Ya, kami ingin bertanya kepada kepala desa yang ada di sini. Saya ingin menanyakan sila-sila ada di sini. Pak, sini. Ya Pak, ini saya ingin bertanya, sering kejadian di sini. Sering penampakan apa aja Pak? Kalau menurut penduduk sekitar sini, Ya, itu sering kalau tanda-tanda akan ada kejadian itu sering ada suara yang menangis di tengah malam, rintih suara kayak suara perempuan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, tinggal nunggu waktu aja. Di bulan-bulan itu pasti ada kecelakaan, entah itu mobil nabrak. Tapi biasanya kalau udah sering 2 malam turut-turut itu positif, insya Allah meninggal. Kejadian Ya, meninggal biasanya. Tapi kalau cuma merintih nangis saja, cuman tengah nabrak, tabrakan, itu biasanya pasti ada. Cuman kalau sudah 2 malam sampai 3 malam berturut-turut, biasanya sampai meninggal karena namanya supir atau penumpang kendaraan tersebut. Karena sudah sering terjadi itu, menurut masyarakat di sekitar sini, kalau di sekitar jam 11 sampai jam 12 malam sudah ada suara yang menangis atau merintih itu, biasanya tidak lama lagi pasti ada kecelakaan. Itu kira-kira seperti itu keterangan yang kami dapat dari masyarakat kita. Itu selain dari seperti yang merintih kayak gitu, ada nggak Pak sering penampakan sosok lain atau gimana? Dulu pernah waktu kita nggarap lokasi sini, pernah itu bulldozer, ada yang jaga malam juga. Kalau menurut cerita yang jaga malam itu di pisunya doser itu ada sesosok penampakan perempuan lah, yang mewujudkan perempuan duduk di pisau doser itu, sampai yang jaga itu 2 orang kabur pulang, Ketakutan Pak ya? ketakutan sampai Pak. Jadi meninggalkan tempat, datang lagi besok paginya lagi baru dicek. Jadi memang ini tanah ini boleh dikatakan di sana sungai, arah timur, arah barat juga sungai. Jadi di tengah-tengah ini bidang tanah boleh dikatakan. Jadi alhamdulillah dari Padepokan Harimau Sumatera ingin mengungkap mitos di sini. Kami selaku pemerintah desa berterima kasih. Semoga setelah terungkap ini ke depan ibaratnya bisa kita pindahkan atau kita kembalikan ke wujud asalnya. Ya mudah-mudahan kita bisa kembalikan dia, jangan mengganggu istilahnya pengendara-pengendara yang sering melintas di sini. Amin, amin. Apalagi yang kami takutkan nanti terdampak ke masyarakat kami Pak. Benar. Jadi kami minta tolong sama Mas Sarnoto juga, jika memang makhluk astral ini bisa kita mintain untuk pindah atau pergi, minta tolonglah supaya bisa kita alihkan ke tempat yang lebih, ya karena dunia mereka kan dengan dunia kita beda. Benar Pak. Jadi ya dunia mereka ya silakan, dunia mereka jangan mengganggu dunia kita sebagai manusia. Mungkin hanya ini keterangan dari kami Pak, sebagai pemerintah desa. Ya, terima kasih Pak atas nama infonya Pak ya.
Ya, para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, tadi Pak Kades sudah bilang katanya sini sering kejadian. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kelancaran pada malam hari ini, kita mengungkap sebuah mistik yang ada di sini. Kita sebuah mistik itu pun juga kita tidak tahu isim sosok apa ataupun gimana, keterangan tadi seperti kayak gitu. Sebelum kita melakukan pengungkapan mistik ini, lebih baik kita bersama-sama membacakan tasbihan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, kita akan melakukan mediasi di sini. Selamat menyaksikan. Ya, mana santri kita? Assalamualaikum. 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 Hodam ya hodam. Saya boleh bertanya, ini dengan sosok apa ini? Saya datang sini ingin mengungkap sebuah mistik ataupun mitos yang ada sini, yang sering kejadian kecelakaan konon katanya. Nah, sering kejadian kecelakaan itu tuh yang sering katanya sosok seorang wanita yang sering menangis merintih pada suatu malam hari. Posisinya katanya kalau ada penangisan merintih di tengah malam hari itu tuh katanya langsung sering ada kecelakaan. Nggak lama dari situ kecelakaan itu sebenarnya campur tangan siapa itu? Apakah ada memang benar campur tangan seperti makhluk sampean? Itu tuh posisi yang sering menangis merintih itu tuh posisi sosoknya itu tuh sampean ataupun ibaratnya gimana itu? Apa sampean bisa menjelma menjadi berapa sosok ataupun gimana itu? Campur tangan siapa? Apa sampean ataupun bukan? Ya, aku sendiri bisa menjelma apapun apa yang aku mau. Itu tujuan sampean itu gimana? Itu tujuan sampean itu tuh ibaratnya mengambil ibaratnya sosok ataupun menangis ataupun gimana, itu tuh tujuan sampean mau ngapain itu tujuan? Aku tidak senang mereka. Kenapa? Terlalu ramai. Ya karena namun terlalu ramai itu tuh kan ibaratnya ini kan ibaratnya tempat alam manusia, ya pasti ramai. Ya alam sampean, alam kami. Jangan saling mengganggu seperti kayak gitu. Karena kan kita kan sudah ada ikat perjanjian, apabila makhluk seperti kayak gitu kalau sudah ibaratnya tuh garis kasar menggoda manusia ataupun mencelakakan manusia, itu kan sudah tidak jadi, itu sudah ingkar janji namanya. Itu tujuan sampean itu tuh mencelakakan orang ataupun gimana, itu tujuannya untuk apa itu? Kawan-kawanku dan aku haus. Jadi posisi sampean itu haus ya posisinya. Itu karena kehausan itu tuh kenapa bisa kehausan ibaratnya melakukan seperti kayak gitu? Berarti yang sampean ambil udah banyak tuh. Ya. Itu posisinya yang diambil itu tuh untuk diperbudak ataupun gimana? Ya. Itu posisinya di sini sebenar susila di sini, kalau memang benar sampean tahu susila di sini ini posisinya ada nggak tempat sistem seandainya kerajaannya ataupun gimana, itu posisi ada nggak? Tidak. Di sini hanya sekedar tempat lampiran.
Itu kalau memang benar di sini tempat ampirannya, itu posisi sampean itu bertempat di mana? Berarti posisi ini sih tempat perampirannya. Berarti posisi ampirannya posisi di sini. Cuma Anda berada di sana ya. Itu posisinya di tempat sampean itu tuh posisinya, ya saya sedikit banyaknya ingin bertanya kepada sampean, itu tuh posisinya sampean ini nih penghuni benda ataupun gimana itu posisinya? Itu posisi benda itu tuh di mana benda itu posisinya berbentuk apa itu benda itu? Berarti saya suruh melihat saya sendiri kayak gitu, suruh melihat sosok benda itu apa kayak gitu ya. Insya Allah nanti saya lihat sosok benda itu benda apa. Insya Allah kalau saya diberikan oleh Maha Kuasa, diberikan kekuatan, diberikan ibadah hidayah dari Maha Kuasa, insya Allah kami angkat. Cuman posisi barang itu kalau saya dikasihkan kepada sampean, kalau sampean mengasihkan, insya Allah saya ambil kayak gitu. Kenapa? Insya Allah atas nama izin Allah akan memberikan sesuatu kekuatan kepada hambanya, lamun apabila hambanya sungsung. Nah intinya saya sekarang kayak gini aja ya, sampean jangan melakukan seperti yang kami sebagai ibadah manusia, jangan melakukan seperti yang tidak lagi ya, seperti ibadah sampean mencelakakan ibaratnya yang kendaraan yang ada lewat di sini ataupun gimana, itu jangan sampai melakukan seperti kayak gitu. Mau nggak? Kenapa tidak mau? Sudah terbiasaan sampean. Nah, jadi sekarang memang benar sudah terbiasaan sampean, kalau bisa jangan sampai terbiasain lagi ya. Kenapa tidak bisa? Jadi ya memang kalau sampean ingin darah, jangan mengambil darah manusia. Kalau bisa ambil aja darah burung ataupun darah hewan itu, tapi tidak jadi masalah, ambil aja kayak gitu. Cuman hewan tadi jangan hewan yang piaraan manusia, hewan liar yang kamu ambil, nggak jadi masalah kalau bagi kami. Kenapa sampean seperti apa? Sampean tidak bisa berdiri? Jadi posisi seperti itulah wujud sampean. Nah, posisi sampean, seandainya orang melintas di sini sering mengadakan yang sering ada kecelakaan tumburan itu tuh posisinya di manain orang itu? Posisinya sama makhluk seperti sampean gimana? Apa memang benar kelalaian mereka ataupun ada campur tangan dengan ibaratnya makhluk seperti sampean? Itu ibaratnya gimana susila-susila dia bisa tumburan kayak gitu? Bahkan ibaratnya bisa masuk dalam jurang katanya, gimana itu gimana itu ceritanya seperti itu? Sebenarnya manusia sendiri yang bodoh. Kenapa? Terlalu kosong. Jika mereka yang sangat ingat dengan keyakinan, mereka tidak akan bisa melakukan dan tidak. Gitu ya posisinya. Ya ibaratnya nanti saya sampaikan dengan para sahabat-sahabat saya yang melintas di sini, kalau seandainya melintas atau bagaimana, dia harus sebelum dia berjalan dari rumah harus membacakan bismillah untuk keselamatan tengah jalan di jalan nanti supaya selamat. Sampaikan ibaratnya dia berjalan, sampaikan datang ke tujuan insya Allah dengan selamat. Nah sekarang intinya kayak gini, intinya sampean jangan melakukan seperti kayak gitu lagi ya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nah saya ingin bertanya lagi dengan sampean, posisi selain sampean di sini ada nggak yang lain? Ada berarti yang lain ya? Berarti selain sampean berarti ada yang lain. Itu sosok yang lain itu sosoknya apa? Ya sama sepertiku. Ya bisa berwujud apa saja yang dia mau. Oh berarti bisa berwujud apa aja seperti dia mau gitu ya? Nah sekarang saya ingin bertanya lagi sama sampean. Ini saya bertanya ini untuk ketelahir kalinya. Sampean mau nggak? Jangan melakukan seperti yang tidak lagi di situ. Sampean jangan melakukan lagi seperti kayak gitu. Hah? Kenapa tidak bisa? Itu dah kebiasaanku dan untuk menambah daya tubuhku. Sekarang intinya kayak gini aja ya. Jadi keinginan sampean seperti gimana? Keinginan sampean gimana? Karena saya udah baik-baik
bertanya kepada sampean, jangan melakukan seperti kayak gitu lagi, sampean masih tidak mau. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya kepada sampean, keinginan sampean gimana? Kalau saya tidak mau pergi gimana? Karena saya baik-baik, saya ingin bicarakan solusi yang ada di sini yang sering kejadian kecelakaan di sini. Sahabat-sahabat saya kasihan loh yang sering kecelakaan sini, sampai meninggal ataupun gimana, sampai cacat ataupun gimana. Kasihan itu sahabat-sahabat saya. Hah? Kalau kalian tidak mau pergi, kalian menantangku. Saya tidak menantang. Saya udah baik-baik datang sini, saya udah permisi datang sini. Saya tidak menantang. Saya tidak menantang. Karena saya manusia biasa, saya tidak punya apa-apa. Saya cuma hanya sekedar meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan suatu kekuatan kepada hambanya kalau apabila hambanya sungguh. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi kepada sampean, mau tidak? Jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di situ lagi. Tidak bisa. Nah, jadi keinginan sampean gimana? Hadapi aku. Berarti sampean mau minta dihadapi. Nah, seandainya kita bikin perjanjian, seandainya sampean kalah sama saya, sampean mau nggak mengikuti kata-kata saya, mengikuti apa yang saya inginkan? Jangan berkata sebelum kau menemukan aku. Gitu ya. Insya Allah atas nama izin Allah saya akan mengalahkan sampean. Insya Allah, insya Allah, insya Allah.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala Saya ingin melepaskan ujian saya. Cuman saya ingin bertanya kepada sampean. Sampean jangan melakukan lagi seperti hal-hal yang saya tidak inginkan lagi di situ ya. lepas dulu. Baik, saya akan melepaskan sampean. Cuman saya ingin melakukan perjanjian dengan sampean. Ya? Kenapa sampean memanggil sahabat sampean? Saya merasakan kedatangan dia. Kenapa sampean memanggil? Saya sudah bilang sama sampean. Saya datang sini baik-baik. Kenapa sampean memanggil? Kenapa sampean memanggil sahabat sampean? Ya. Kenapa sampean memanggil sahabat sampean? Berarti mengusik sampean. Saya tidak mengusik dia loh. Saya datang sini baik-baik. Kenapa? Saya baik-baik loh datang sini. Saya tidak menguras tenaga sampean karena sampean duluan loh tadi. Katanya saya mengasih jalan solusi baik-baik kepada sampean, tapi konon katanya sampean ingin minta lawan katanya tadi. Karena saya tidak bisa sampean karena saya ingin mengungkap sebuah yang ada di sini, ada mistik yang ada di sini. Katanya sering kejadian kecelakaan ataupun gimana. Saya ingin bertanya kan, posisi bertanya tadi itu kan, apakah memang benar ada campur tangan sampean ataupun kelalaian kendaraan tadi yang menyupir kendaraan tadi. Katanya ada campur tangan dengan sampean. Kenapa sampean tertawa? Saya udah bilang loh benar-benar pada sampean. Sempat saya terkontal tadi gara-gara udah sampean. Kenapa sampean memanggil sosok sampean lagi? Sosok teman sampean, masukin, non bisa, masukin. Saya ingin bertanya kepada sampeannya. Teman sampean itu saya ingin bertanya lagi. Assalamualaikum. Ya, ternyata sahabat-sahabat ada sosok makhluk yang memasuki santri kita lagi. Kita ingin bertanyakan sosok makhluk ini apa. Katanya tadi menghadiri, dia memanggil sahabatnya. Katanya dia memanggil sahabatnya. Kita ingin bertanyakan lagi kepada dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya ini dengan sosok apa? Kenapa Anda memasuki santri saya? Kenapa Anda memasuki? Saya datang sini, saya udah baik-baik. Saya datang sini, bahkan saya permisi datang ke sini. Bahkan saya permisi, saya ingin mengungkap ataupun menunjukkan atas nama mistik yang sering terjadi kecelakaan di sini. Saya ingin tahu, apakah memang benar itu ada campur tangan sampean ataupun tidak? Tentu saja. Berarti tentu saja itu isinya
ibaratnya campur tangan sampean ya. Jadinya sosok makhluk seperti sampean, dua makhluk ini berarti itu ada campur tangan semuanya di situ ya. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada sampean. Saya datang sini baik-baik, saya permisi di sini. Saya ibaratnya ingin bertanya kepada sampean, sampean jangan mengganggu lagi yang ada di sini. Mau nggak? Jangan mengganggu lagi. Nah, jadi saya ini sudah malam. Saya ingin mencari intinya. Jadi keinginan sampean gimana? Ayo, keinginan sampean gimana? Saya ini manusia sempurna. Saya izin atas nama Allah. Saya hamba Allah. Memang benar tidak ada. Saya hamba Allah. Karena sampean tidak sempurna. Kata siapa tidak sempurna? Sampean yang tidak sempurna. Jadi keinginan sampean berdua gimana? Keinginan Dari sini. kalau saya tidak mau pergi gimana?
Sahabat-sahabat, kita kewalahan. Sahabat-sahabat, kita tanyakan satu-satu persoalan sahabat. Nah, sekarang inti sampean sudah banyak kalah sama saya. Nah sekarang sampean harus pergi dari sini. Jangan melakukan seperti kita di dalam aula, guys. Hah? Jangan melakukan hal-hal yang saya tidak diinginkan, ya? Kau siapa? Saya pangeran jagat bumi. Hah? Jangan seperti lagi melakukan seperti kayak gitu ya. Nanti para sahabat-sahabat saya ini memakan sampean, ha? Apa sampean saya hancurkan? Nah sekarang sampean jangan melakukan lagi hal-hal yang saya tidak diinginkan di situ lagi ya. Ya. Nah sekarang sampean saya kembalikan lagi ke asal sampean. Jangan melakukan lagi yang saya tidak didengarkan, yang tidak diinginkan di situ lagi ya. Sekarang saya keluarkan dari santri saya ya. Apakah sampean ingin masuk ke agama saya? Mau tidak? Kenapa tidak mau? Oh berarti ada keyakinan sampean sendiri ya. Nah katanya sampean tadi terhuni di benda pusaka tadi. Seandainya benda pusaka itu saya ambil gimana? Insya Allah atas nama izin Allah saya akan mengabulkan sebuah benda yang tidak tahu sosoknya benda itu apa. Insya Allah saya akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sekarang intinya sampean saya keluarin dari santri saya. Sampean mau keluar sendiri ataupun saya keluarin? Tolong Pak. Kenapa sampean, ha? Sekarang saya ingin bertanya kepada sampean lagi. Sampean mau tidak? Jangan melakukan lagi hal-hal yang tidak saya inginkan. Sering terjadi kecelakaan di sini, ha? Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Saya pangeran jagat bumi. Saya datang sini ingin menghancurkan makhluk seperti sampean. Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Kenapa tidak bisa? Atas nama izin Allah, Allah akan memberikan sesuatu kekuatan kepada hambanya. Tidak ada di dalam dunia ini yang tidak bisa. Pasti bisa semuanya. Namun apabila kita benar-benar meminta kepada Allah. Insya Allah saya lepaskan. Cuman dengan satu syarat, sampean harus menuruti saya ya. Sekarang para sahabat-sahabatku, sampean kembali lagi ke asal sampean ya. Karena dia sudah mengikuti kata-kata kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kau panglima kembang, kembali lagi kau ke asal dan menjadi Allah. Bismillah.